Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast Semaker, podcast kesayangan kita semua. Saya Diana Wulansari bersama Saya Deli Nurzara Kusworo. dan hari ini kami akan membahas tema yang sangat penting, yaitu partisipasi semesta, wujudkan pendidikan bermutu untuk semua dalam memperingati Hari Pendidikan Nasional setiap tanggal 2 Mei. Tentunya banyak dari Anda sudah tahu bahwa Hari Pendidikan Nasional ini diperingati untuk mengenang lahirnya Bapak Pendidikan Nasional Indonesia, Ki Hajar Dewantoro. Sebelum kita mulai, kami ingin mengucapkan Selamat Hari Pendidikan Nasional untuk seluruh masyarakat Indonesia. Di momen ini, kami mengajak semua untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian akan pentingnya pendidikan. Di episode kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan sosok pendidik SMA Negeri 1 Kersana, yaitu Bapak Eko Prayitno MPD. Beliau adalah guru matematika SMA Negeri 1 Kersana. Selamat datang Pak Eko. Terima kasih. Selamat pagi Pak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik-baik saja, sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Alhamdulillah. Jadi gini Pak, Hardiknas tahun ini kan mengusung tema partisipasi semesta, wujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Jadi menurut Bapak, makna partisipasi semesta sendiri itu apa? Ya, partisipasi semesta ini memang tema yang bagus, artinya bahwa pendidikan bermutu itu tidak akan tercipta jika bagian dari semesta itu ada yang tidak mempunyai kontribusi, bahkan bertolak belakang dengan tujuan pendidikan. Nah, semesta ini ya tadi, semesta itu semua komponen yang ada di dunia pendidikan maupun di luar dunia pendidikan. Artinya bahwa segala komponen dari sekolah, dari masyarakat, dari keluarga, dari pemerintahan, itu semua mendukung untuk terwujudnya mutu pendidikan yang baik. Seperti itu. Terus kenapa Hari Pendidikan Nasional tuh perlu kita peringati? Ya, peringatan Hari Pendidikan Nasional, dari kata peringatan itu untuk mengingatkan ya. Ya betul. Mengingatkan mungkin sosok yang dianggap paling berjasa dalam dunia pendidikan Indonesia, yaitu Bapak Ki Hajar Dewantoro, yang beliau itu semboyan Ingarso Sumtulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tuturi Handayani, gitu. Ayo kita mengajak seperti apa sih sosok dari beliau ini. Kemudian juga memberikan ingatan, istilahnya mengingatkan kembali kepada seluruh komponen masyarakat yang terlibat secara langsung maupun yang tidak langsung dalam proses pendidikan. Itu yang terlibatnya siapa aja, banyak, dari orang tua, dari guru, dari masyarakat, pemerintah, dan yang lebih penting lagi adalah dari siswa itu sendiri. Gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya, menurut Pak Eko, bagaimana partisipasi semesta dapat meningkatkan kualitas dan kesadaran dalam pendidikan? Ya. Partisipasi semesta untuk kesadaran ini sebenarnya bisa saja kita balik ya. Ya. Bahwa bagaimana menyadarkan semesta sebenarnya kan. Bagaimana menyadarkan semesta bahwa semesta itu sangat punya andil, ya, sangat berpengaruh dalam keberhasilan pendidikan. Ya, taruhlah tadi bahwa proses pendidikan itu bukan cuman di sekolah. Ya. Ya, jadi proses pendidikan seorang manusia itu dimulai bahkan sebelum dia lahir. Ya, di dalam
kandungan seorang ibu, ya itu udah mulai pendidikan tuh. Makanya ada beberapa ahli yang mengatakan bahwa seorang ibu yang sedang mengandung itu harus melakukan hal-hal yang positif. Satu. Kemudian ada juga yang mengatakan kalau bisa itu seorang ibu pada saat mengandung carilah buku buku matematika misalkan, pelajari itu matematika. Itu karena kegiatan itu ternyata berpengaruh terhadap kejiwaan dari si Jani itu tadi, calon manusia itu tadi. Jadi, pendidikan dimulai dari sana. Artinya apa? Semesta dimulai dari seorang ibu, gitu kan? Semesta dimulai dari seorang ibu, kemudian setelah lahir dilanjutkan oleh keluarga, lingkungan keluarga, setelah bergaul ke masyarakat, lingkungan masyarakat, kemudian bersekolah, lingkungan sekolah, bernegara, lingkungan negara. Nah, komponen-komponen ini harus bekerja sama untuk mensukseskan tadi, mewujudkan pendidikan yang bermutu. Tadi pendidikan untuk seorang ibu seperti apa, sehingga pada saat dia mengandung, dia melakukan hal-hal yang baik yang nantinya mendukung perkembangan si anak. Misalnya tadi, kemudian di lingkungan keluarga, tadi semboyan dari Pak Ki Hajar Dewantara mengatakan ingat sosum tulodo, di depan yang memberi contoh, ya kan? Di depan itu siapa? Paling tidak yang lahir duluan ya, istilahnya gitu. Jadi di keluarga itu ada papa, ada ibu, ada kakak-kakak, mungkin ada nenek dan sebagainya. Semua komponen itu harus memberikan contoh yang baik. Contohnya seperti apa? Dari sini dilihat contoh yang baik di dalam sebuah keluarga itu bukan cuma kita bicara, oh nak harus seperti ini, nggak boleh seperti itu. Enggak, tapi seorang tua harus memberikan contoh. Misalkan kalau di dalam agama, misalkan kita harus ngajari anak untuk sholat, kita nggak bisa ngomong, yuk nak sholat, kamu harus sholat, itu nggak bisa. Tapi diajaklah, yuk kita sholat. Tapi sebelum ngajak pun orang tua harus ngajari, memberikan contoh. Oh, bapak saya sholat, ibu saya sholat. Maka anak pun nanti bertanya mungkin, Pak itu kenapa sholat? Dan lain sebagainya. Paling tidak dia akan ikut-ikutan. Kalau ke masjid, dicangking lah, dibawalah anaknya itu. Itu apa? Proses pendidikan di sana. Jadi memberikan contoh dari keluarga itu. Jadi semesta yang kedua, keluarga. Kalau misalkan keluarganya nggak memberikan contoh yang baik, walaupun tanpa disengaja, gitu. Misalkan keluarga itu sering bertengkar, itulah suami istri misalkan sering bertengkar, itu berpengaruh terhadap si anak. Apalagi sampai pisah dan sebagainya, itu berpengaruh dari kejiwaan anak. Jadi nantinya anak seperti apa itu juga tergantung dari keluarganya seperti apa. Selanjutnya seperti apa kayak gitu. Ya. Kemudian dari masyarakat, setelah masuk ke dalam masyarakat, nah itu masyarakat baru sadar bahwa di situ, di masyarakat itu banyak sekali anak-anak. Berilah contoh gitu kan. Ya, ada juga yang misalkan di suatu tempat ada orang yang sering duduk bareng-bareng pakai kartu dan sebagainya, kayak gitu kan. Itu secara tidak langsung ngajari anak untuk melakukan itu. Ya. Jadi inilah yang dimaksud dengan semesta. Jadi si ibu, keluarga lengkap gitu kan, terus masyarakat, ya berikanlah lingkungan yang baik. Bagaimana individu-individu dalam masyarakat itu menjadi contoh-contoh yang baik buat anak-anak di situ. Kemudian di sekolah udah sebenarnya sebenarnya di sekolah itu akan mudah
menerapkan aturan-aturan yang di sekolah. Kalau anak yang sudah berangkat dari rumah itu sudah mempunyai aturan. Betul. Ya, walaupun aturannya tidak sama, ya kan? Misalkan kalau di rumah aturannya kalau udah adzan segera sholat misalkan gitu. Kalau sudah makan cuci piring sendiri, misalkan aturan gitu. Kalau di sekolah kan nggak mungkin. Iya. Sudah makan di warung cuci piring sendiri kan enggak. Artinya ada peraturan yang lain yang dibuat oleh sekolah. Kan kayak gitu. Kalau dia sudah mengetahui aturan itu untuk kebaikan dia, di sekolah juga ada aturan untuk kebaikan dia, maka dengan sendirinya dia akan mencoba untuk mengikuti aturan yang di sekolah. Nah gitu. Ya. Kemudian kurikulum di sekolah seperti apa? Ya kan? Proses pembelajarannya seperti apa? Pergaulan antar siswanya seperti apa? Kan gitu. Ya, alhamdulillah. Jadi kalau misalkan ini baik, maka sananya juga baik. Nah, peran serta kayak pemimpin, kayak di pemerintahan, bagaimana pemerintahan memberikan fasilitas, memberikan aturan, memberikan kurikulum yang sesuai dengan kondisi siswa di negara ini. Seperti itu untuk semesta. Ya. Baik. Jadi pelajaran apa yang dapat diambil dari pengalaman Bapak sebagai wakil kepala sekolah di bidang akademik? Kalau pelajaran yang diambil ya, untuk saya pribadi banyak ya. Untuk pribadi saya banyak. Saya harus di situ bagaimana cara memimpin teman-teman untuk mewujudkan pendidikan atau pembelajaran di kelas dengan baik gitu kan, mengatur teman-teman untuk jadwal dan lain sebagainya ya kan, kemudian menyampaikan informasi itu banyak sekali. Jadi untuk manfaat yang bisa saya dapatkan untuk diri saya sendiri banyak, tapi untuk yang lain saya pikir tergantung ya, istilahnya apakah peran saya dulu, walaupun saya sekarang udah nggak jadi kepala sekolah bidang kurikulum ya, tapi yang jelas baik tidaknya apa manfaat yang bisa diambil dari orang lain, dari siswa, saya nggak tahu ada apa enggak. Yang jelas pada saat saya mengabdikan diri jadi wakil kepala sekolah, saya belajar dari mana? SMA yeah. Itu tujuan utamanya menyiapkan peserta didiknya untuk melanjutkan gitu ya, melanjutkan ke perguruan tinggi, ya kan? Kemudian tugasnya apa? Menggali potensi-potensi yang ada, potensi-potensi yang ada di siswa itu apa aja. Saya belajar untuk itu sehingga nantinya kita dapat mempetakan, si anak ini punya potensi A, si anak ini punya potensi B, punya potensi C. Ya, kita arahkan ke sana. Ya, nah itu memang nggak mudah. Hasilnya dari SMA 1 ke sana sendiri muridnya sudah 900 lebih ya. 900 lebih. Untuk seperti itu kadang ya susah juga ya. Karena satu SDM juga guru ya, guru kadang ada guru yang harus mengajar itu banyak, bahkan ada guru yang bukan fatnya karena apa? Karena kekurangan guru itu tadi ya. Kekurangan guru dia jasanya matematika tapi disuruh ngajar bahasa Indonesia misalkan kayak gitu. Kenapa harus disuruh seperti itu? Karena guru bahasa Indonesia nggak ada sedikit, jobnya banyak gitu kan. Artinya seperti itu ya. Kadang susahnya seperti itu. Itu pengalaman saya di wakil kepala sekolah yang bidang akademik itu tadi. Jadi bagaimana manage kira-kira SMA ini bisa berjalan dengan baik ya, karena memang kata orang jantungnya SMA itu di kurikulum. Kalau kurikulumnya jalan ya jalan semua, kalau enggak jadi gitu. Itu pengalaman saya yang dapat saya ambil seperti itu. Mudah-mudahan ya harapan saya selama saya jadi
kepala sekolah itu bermanfaat untuk Ya. siswa, apalagi siswa yang dulu mengalami saya jadi Oh, ya wakil kepala Wakil sekolah. kepala Mudah-mudahan ya alhamdulillah sekarang banyak yang udah sukses gitu. Alhamdulillah. Apa latar belakang Pak Eko sebagai guru dan sejak kapan mengajar di Semaker, Pak? Saya itu lulus kuliah ya, lulus Oh, iya. kuliah. Saya jurusan pendidikan matematika maupun di perguruan tinggi swasta ini. Saya perguruan tinggi swasta ambil jurusan pendidikan matematika. Kemudian pertama kali saya ngajar itu di Semarang. Oh, di Semarang. Ya, saya pertama kali ngajar itu di SMP atau Hiriah Semarang. Semarang. Daerah Pedurungan sana. Jadi dari Iya. Semarang ke timur itu ada Pedurungan. Di situ saya pernah ngajar juga. Kemudian saya ngajar juga di SMA 10 Semarang, saya juga pernah Di ngajar. Semarang. Nah, kemudian saya pengen pulang. Pulang ya. Saya asli Brebes gitu kan. Saya aslinya Tanjung. Kalau misalkan saya orang Tanjung terus saya ngabdi di luar Brebes kayaknya loh daerah sendiri kok Iya, kurang. hanya udah pulang aja. Pulang pertama kali saya ngajar di SMP Oh, SMP. SMP 1 Losari. Tapi nggak lama itu. Hmm. Jadi saya 1 tahun saya ngajar di SMP 1 Losari terus pindah ke SMA 1 Losari. Hmm. Nah, SMA 1 Losari itu saya ngajar apa ya 5 tahun kayaknya nggak salah. Itu 5 tahun. Kemudian alhamdulillah lulus seleksi CPNS. Ya. Hmm. Kemudian saya buka surat penempatannya itu ternyata di SMA 1 Kersana itu. Jadi tahun 2006 ya. Jadi tahun 2006 sejak Januari 2006 saya di sini. Hmm. Udah lama ya. Udah lama. Udah. Gitu. Saya sejak itu. Kemudian saya coba meningkatkan pengetahuan saya coba kuliah ya, tapi S2. S2-nya pendidikan matematika juga di Universitas Terbuka. Jadi saya S2-nya UT. Oh, Iya, S2-nya UT. Kenapa ambil UT? Biar bisa online. Iya, karena apa ya? Pada saat sudah ngajar kan kadang bolak-baliknya ke Iya. ke Semarangnya capek itu lah, biar yang bisa online aja lah. Kita akhirnya S2 di Universitas Terbuka. Alhamdulillah lulus di MPD-nya dari UT Oh, itu gitu. Nah, jadi sejak kalau ditanya kapan mulai ngajar di SMA 1 Kersana, tanggal 1 Maret 2006 sampai 2024 Iya. 25. Iya. Mungkin belum lahir ya. belum. Iya. Sebagai seorang pendidik, menurut Pak Eko kualitas pendidikan di SMA Negeri 1 Kersana tuh bagaimana? Kualitas maker ya. Mm-mm. Kualitas maker. Banyak sih ya indikator-indikator ya untuk Iya. untuk apa menentukan bahwa sebuah sekolah itu bermutu baik apa enggak. Indikator mungkin kalau menurut saya itu indikator yang pertama adalah tadi tujuan SMA itu untuk menyiapkan siswanya untuk melanjutkan ke perguruan tinggi kan gitu kan. Iya. Iya. Maka indikator yang pertama adalah seberapa banyak lulusan SMA 1 Kersana itu melanjutkan ke perguruan tinggi. Hmm. Kalau dan saya lihat saya pelajari ya untuk yang melanjutkan meningkat banyak. Artinya ya bagus ya, berarti kan kualitas SMA 1 Kersana Ya, bagus. meningkat. Ya, Iya, meningkat. meningkat. Ada yang kuliah di Undip, Iya. ada yang kuliah di UNY, So, ada juga di Unsud, UNES itu kan. Iya. Itu artinya ya kualitas kita udah diakui lah oleh Iya. oleh perguruan tinggi itu kan gitu. Kemudian dari sisi yang lain mungkin dari sarana dan prasarana sekolah ini, ya kan? Iya. Dulu nggak ada yang kayak gini nih.
Nggak ada. Padahal kayak gak ada ya kan. Baru ya. Nah, kamera dan sebagainya nggak ada dulu itu. Sekarang udah ada ya. Udah Iya. lengkap. Ada kemajuan lengkap. ya, Pak. Artinya itu dah ya indikator dari sarana dan prasarana juga udah bagus, sudah mendukung. Tinggal siswanya nih mau Iya. seperti apa. Iya. Gitu. Nah, selanjutnya bagaimana menghadapi tantangan mewujudkan pendidikan bermutu di era sekarang, Pak? Di era sekarang ya. Jadi gini. Era sekarang itu saya pernah sampaikan mungkin ke Bapak Ibu guru yang lain. Saya juga pernah diberi istilahnya diberi nasihat oleh guru saya ya dulu waktu SMA. Saya SMA-nya sama 2 Brebes ya itu. Jadi diberi nasihat bahwa zaman itu semakin tua bukan semakin mudah, tapi semakin susah. Ya, dibalik kemudahan karena teknologi, ternyata di situ menyimpan juga sebuah tantangan. Iya, betul. Tuh. Misalkan kayak gini, dulu kalau siswa disuruh mengerjakan soal, ya dia akan memutar otak, mengingat-ingat kembali Iya. apa yang sudah diberikan gurunya atau apa yang pernah dia baca, kemudian dia coba itu kerjakan soal itu. Ya. Susah itu kan, Iya, susah. kadang benar kadang salah gitu. Iya. Tapi pada saat benar, pada saat pekerjaannya benar, kemudian ditampilkan di depan kelas, dia enak ngomongnya. Wah, hasilnya seperti ini Pak, ini dari ini. Oh iya. Beda dengan zaman sekarang nih. Dikasih soal yang susah, tahu-tahu udah ada jawabannya. Iya. Ya, mungkin yang tahu ya kayak kalian tuh kan. Ibu ke itu ya, udah ada jawabannya. Coba pada saat di depan kelas coba diterangkan apa yang dimaksud dengan yang dia tulis itu. Oh, nggak bisa. Bisa. Nah, nggak bisa. Itu tantangan sekarang itu. Iya, betul. Artinya ini, manusia itu diciptakan oleh Allah, ya, itu untuk melakukan, untuk beribadah ya, kepada Allah. Dan perintah yang pertama kali turun, Iqra, bacalah. Untuk apa? Untuk belajar. Di Al-Quran banyak tuh kalimat-kalimat bagi orang yang berpikir, maka berpikirlah kamu. Ini kan? Iya. Ini tantangan anak-anak sekarang nih. Bagaimana anak-anak sekarang bisa membuat otak mereka, membuat akal mereka masih bisa berpikir, bukan tergantung dari Gadget. gadget. Ya. Kenapa? Intinya sebenarnya martabat manusia sebenarnya kayak gitu. Yang disebut manusia itu apa sih? Sebenarnya manusia. Apa bedanya di manusia dengan hewan? Manusia berakal. Manusia bisa berpikir, Iya, tapi berpikir. akal. Hewan nggak bisa berpikir. Iya. Gitu kan? Jangan sampai kita terjebak ke situ. Punya akal tapi nggak bisa berpikir, kan repot. Iya. Iya. Ya, walaupun sebenarnya gini, yang nggak bisa menggunakan akal mereka ya sebenarnya nggak banyak juga. Banyak juga anak-anak sekarang gadget yang luar biasa, yang bisa ini bisa itu, gitu kan, bisa menemukan ini, menemukan Iya. itu. Tapi di SMA 1 Persana ini, saya hanya berharap bahwa siswa-siswi SMA Negeri 1 Persana itu masih mau berusaha untuk menggunakan akal mereka untuk berpikir, karena itu intinya. Iya. Jadi sekolah, proses pembelajaran, proses pendidikan, ya itu satu tujuannya itu melatih otak untuk berpikir. Yang kedua, menjadikan karakter siswa yang baik, ya kan? Coba karakter seperti apa, gitu kan? Itu prosesnya bisa diabaikan gitu kan, diabaikan.
wah, yang penting kan saya bisa ngerjain soal. Iya, Ketemu betul. jawabannya. Yang penting ya kan. Tapi pada saat kita, ya kan, pada saat kita menghadapi masalah yang di gadget nggak ada, walaupun semuanya ada ya di gadget, Iya. semuanya ada. Tapi suatu saat Mm. ini misalkan kalau sudah nanti misalkan berkeluarga ya, ada masalah-masalah ekonomi misalkan, Iya. ada nggak di gadget? Nggak ada. Nggak ada. Bagaimana mengatasi Mengatasi. masalah ekonomi? Anaknya meminta uang saku nggak ada, cari jawaban di gadget. Mau gimana Iya. caranya? Bisa nggak? Nggak Nggak bisa. Nggak bisa. Artinya ada hal-hal sebenarnya yang di luar gadget itu. Hmm. Artinya kalau orang pengen berkembang, orang pengen bisa menyelesaikan permasalahan, orang pengen sukses ke depannya, maka Al-Quran bilang berpikirlah kamu. Iya. Ya berpikir, analisis, Mm-mm. ya kan? Apa yang akan diperbuat nantinya, apa yang akan diperbuat untuk mencapai kesuksesan itu, ya kan? Prosesnya seperti apa, kayak Iya. gitu. Itu harus tetap ada. Gitu. Baik. Jadi mungkin Pak Eko bisa membagikan sedikit tips buat siswa-siswa untuk menumbuhkan atau meningkatkan minat belajar mereka. Ya gini, timbulnya minat ya, timbulnya semangat belajar itu pada saat seseorang punya mimpi. Iya. Iya, betul. Kayak Dili misalkan kemarin saya tanya mau jadi apa, ya, punya mimpi. Iya. Nah, kalau dia punya mimpi, itu dia akan berusaha untuk Berusaha. mencapai mimpi itu. Mimpi. Jangan tidur terus, ngimpi terus lah. Iya. Iya. Gitu. Nanti ngimpi tok ya. Iya. Jadi nggak pernah Nggak terwujud berusaha. itu ya. Jadi ini apa? Jadi kalau saya berikan tips ke siswa itu, satu, kamu pengen jadi apa? Saya gitu tuh, pengen jadi apa? Oh pengen jadi ini. Kalau pengen jadi si A misalkan, jadi A, bukan si A ya. A misalkan jadi dokter kah? Mau jadi insinyur kah? Mau jadi apa kah? Gitu kan? Itu kan di situ harus dipelajari tuh. Kalau pengen jadi dokter, syaratnya apa aja? Iya. Kan gitu Iya. kan? Nah, syaratnya itu dikejar kan? Harus dikejar. Harus dikejar. Oh, saya pengen jadi guru matematika. Maka nilai matematika saya harus bagus nih. Mm-mm. Ya, banyak nih rumus. Gimana cara ngapalin rumus? Iya. Gitu kan? Iya. Itu. Bagaimana cara ngapalin rumus? Sebenarnya ngapalin rumus gampang. Hmm. Ngapalin biologi juga gampang sebenarnya. Gimana caranya? Gimana tuh, Pak? Ya, ada sih ini tips yang bagus. Iya. Kalau kamu pengen ngapalin rumus-rumus itu gampang. Hmm. Tinggal yang tempat yang paling sering didatangi. Oh, Apa itu? gitu. Tempat yang paling sering didatangi apa? Kamar tidur. Iya. Iya. Ya, padahal kan di situ kan tempat Iya. yang paling yang sering didatangi, tempat yang paling menyenangkan, tempat Mm-mm. yang paling Paling nyaman, nyaman. itu di situ kan. Iya. Itu. Nah, carilah sebuah lembaran kertas banyak. Kamu pengen ngapalin apa? Oh, ngapalin ini. Tulis aja di kertas itu gede-gede. Hmm. Stempel di tembok kamar tuh. Tembok kamar. Ya, tempel tembok kamar. Udah. Dibaca apa? Gak usah. Karena apa? Kalau udah nempel, nggak mau baca pun terbaca. Baca. Baca. Iya. Mungkin kalau saya minta coba di kamarmu ada apa saja, hafal, ya kan? Iya. Ada warna apa saja, hafal. Hafal. Ada tulisan apa saja, hafal. Kan gitu ya? Iya. Artinya itu sebenarnya tips bagus tuh. Hmm. Jadi kalau misalkan pengen ngapalkan sesuatu, tadi tulis gede-gede, tempelin di kamar tuh. Ya kan? Juga hafal sendiri. Karena apa? Kalau tulisan sudah tertampang, mau tidak mau Pasti kebaca. pasti baca. Kebaca. Mau tidak mau pasti baca. Makanya kalau sholat jangan pakai kaos Yang atau ada baju tulisannya. yang ada tulisan di belakang gitu kan. Baca. Iya, itu kasihan apa? Kasihan. Iya, yang belakangnya. Kasihan yang di belakangnya kan. Sobat
dibaca. Walaupun tulisnya tolong jangan dibaca, ya tetap dibaca gitu kan. Iya. Jadi kamu fokus ya, Pak? Itu. Jadi itu sebenarnya salah satu ya, salah satu tips. Ada lagi yang banyak sih sebenarnya. Kayak katanya jembatan keledai dan sebagainya itu ya. Iya. Ya bisa juga sih. Banyak ya. Tapi ternyata yang salah itu ampuh. Iya, lebih efektif gitu ya Pak. Itu salah satu tips ya. Jadi kita mau bidik apa dulu lah, kita mau jadi apa sih ini kerja ya, yakin kalau kita mampu ya. Jadi satu, yakinan itu di atas segala-galanya. Benar. Set otak kita bahwa kita mampu untuk menggapai dia, Iya. gitu ya. Mempelajari matematika yang susah, yang susah itu kadang ini nggak bisanya karena otaknya kita udah berpikir saya nggak bisa tuh matematika, udah selesai. Iya. Pelajaran apa begitu, kalau otaknya udah bilang ini pelajaran susah, Jadinya nggak ya bisa. ya nggak bisa juga, nggak bisa benar. Jadi kalau mau bisa, tanamkan di otak bahwa kita mampu ya. Gitu. Karena saya misalkan Adeline pengen ke informatika ya, Iya. informatika, terus anak saya juga kan kuliah di informatika. Oh iya. Iya. Pada saat mau berangkat tuh ke kos, saya ngomong, Mas, informatika itu susah. Ya. Tapi ingat, kalau kamu mau bekerja dengan keras, mau belajar dengan keras, jangan putus asa. Pasti kamu bisa. Ya. Alhamdulillah tanggal 10 Mei nanti wisuda. 7 semester loh informatika. Kumlot lagi gitu kan. Artinya gitu. Jadi nggak ada yang mudah. Nggak ada yang mudah. Tapi apa? Semua bisa. Iya, betul. Tergantung Begitu. kitanya ya Pak. Iya. Mau jadi apa? Dokter? Bisa. Bisa. Ya kan bisa. Ya. Tinggal itu tadi usahanya dengan keinginannya itu selaras enggak, sebanding enggak. Jangan sampai kita pengen pinter tapi usaha kita bertolak belakang dengan keinginan kita, kan gitu. Kita pengen bisa nih, pengen dapat nilai 8, nilai 8, 9, tapi dia nggak mau belajar, ya kan? Itu kan berarti keinginannya dengan usahanya itu bertolak Belakang. berbanding terbalik. Gak bakalan itu ya. Jadi tanamkan ke otak kita, ke hati kita, bahwa kita mampu untuk mendapatkan itu, ya kan? Iya. Mencapai cita-cita kita. Iya. Kejar tuh, jangan sampai enggak. Iya. Iya, Punya Pak. cita-cita banyak? Punya. Nah Punya. iya, tuh kejar. Maka kalau sudah seperti itu, kita akan semangat untuk belajar. Iya, betul. Itu tips ya dari saya. Bagus. Baik Pak, ada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana tanggapan Pak Eko terkait melanjutkan studi setelah SMA? Menurut saya wajib. Wajib. Iya. Kenapa tuh? Ya gini, tadi bisa dikatakan tadi saya di awal ya mengatakan bahwa SMA itu tujuan SMA itu adalah menyiapkan siswanya Iya, untuk melanjutkan ke melanjutkan. perguruan Tinggi. Ya. Artinya apa? Sebenarnya yang diberikan di sekolah itu, di SMA itu pelajaran-pelajaran materi-materi pokok dasar untuk nantinya menopang nanti siswa itu melanjutkan ke perguruan tinggi. Ya. Bisa nggak lulus SMA langsung kerja? Ya bisa. Bisa. Tapi bisanya apa? Satu, ya kan? Bisanya apa? Coba aja kita tilik bahwa di daerah kita kan banyak tuh pabrik. Iya, Banyak pabrik. Ada yang mengatakan, "Palah, lulus SMA bisa kerja ke pabrik." Sebagai apa di sana? Yang lulusan SMA mungkin bisa masuk, tapi gajinya mungkin gaji terendah. Nah, UMR aja tuh, ya kan? Iya. Kerjanya pontang-panting dan lain sebagainya. Dan yang jadi permasalahan sekarang adalah kerjaan mereka itu menggunakan fisik, tenaga. Ya, tenaga. Misalkan kerja di pabrik,
tenaga kita kuat berapa tahun menumpang pekerjaan yang begitu berat di situ. Iya. Berapa tahun wis? 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 10 tahun di pabrik kerja seperti itu. Saya yakin badan, otot, tenaga sudah enggak mumpuni. Artinya semakin tua orang tersebut, nilai jualnya semakin rendah. Iya. Kalau awalnya 3 juta dia diberi gaji, pada saat 10 tahun yang akan datang berapa gaji dia? Paling pas Apakah 10 juta? Enggak, malah nggak laku mungkin. Iya. Kan kayak gitu. Benar, Ron. Nah, lalu kita bandingkan dengan orang yang lulusan sarjana di situ. Ada beberapa teman saya yang anaknya juga kerja di situ di pabrik. Tapi dari S1 ya, ya jadi sarjana dapat jabatan ya Pak. ya sarjana manajemen, sarjana psikologi. Ke sana. Dengan apa mereka kerja? Ya, otak. Otak. Dengan otak, bukan tenaga. Bukan tenaga. Ya kan? Otak bisa bertahan kapan? 1 tahun, 2 tahun, Bisa. 10 tahun. Lebih. Bahkan kalau misalkan dia punya pengalaman lebih dari 10 tahun, gajinya akan lebih Naik. besar. Iya. Bahkan ada yang mengatakan, wah kalau saya keluar dari situ kemudian melamar lagi, saya bisa nego salary, katanya gitu kan. Oh. Nah kalau lulus SMA bisa nego salary? Nggak bisa, ya kan? Kemudian di Indonesia sebenarnya pemerintahnya udah menyediakan, udah paham itu, udah sadar bahwa untuk meningkatkan derajat, ya, meningkatkan derajat seseorang itu harus lewat pendidikan. Ada program ini, program KIP dan sebagainya. Apa sih tujuannya? Untuk memotong lingkaran kemiskinan sebelumnya. Biar apa? Biar dia kuliah, kemudian memperbaiki hidupnya, memperbaiki derajat hidupnya, derajat dirinya sendiri dan derajat keluarganya. Gitu. Makanya saya ngomong, kalau lulus SMA, saya katakan wajib satu. Gitu. Bagaimana caranya? Monggo silahkan, caranya bagaimana? Ya, Banyak ya. banyak caranya. Itu. Gini. Saya itu kebetulan saya mengelola sebuah sentra layanan ya, sentra layanan universitas terbuka. Jadi saya paham juga sih tentang itu. Artinya kebanyakan anak yang tidak melanjutkan itu berdalih karena ekonomi, kemampuan ekonomi, ya kemampuan ekonomi yang tidak mendukung untuk saya kuliah, ya, kemampuan ekonomi yang mendukung. Kenapa? Karena gambarannya kuliah itu mahal. Iya, betul. Memangnya mahal. Ya, kalau saya katakan mahal, kuliah di UNES mahal nggak? Mahal. Kuliah di UGM apalagi mahal. Iya. Di mana? UI apalagi Jakarta itu kan. Untuk kos-kosnya aja berapa? Untuk biaya hidupnya berapa gitu kan? Belum untuk kuliahnya. Kayak gitu. Makanya kalau lihat itu memang masalah ekonomi. Tapi ada kok yang mahasiswa kuliah tidak berbayar, ada. Iya, ada. Ada. Yang murah ada. Gitu kan? Yang murah ada. Jadi nggak ada alasan sebenarnya. Kalau misalkan Pak, kalau misalkan saya kuliah tapi tak kerja dulu boleh? Artinya tanya begitu, boleh. Tapi kalau menurut saya kalau bisa kuliah sambil kerja bisa Pak, ya bisa. Kenapa nggak bisa? Iya, betul. Gitu. Jadi kalau saya ngomong, saya katakan wajib untuk melanjutkan perguruan tinggi. Kenapa? Ya tadi kita bisa menempuh dengan jalur apapun, jalur mahal atau jalur murah. Yang penting nggak murahan gitu aja sih ya. Nanti abal-abal ya. Yang penting kok bisa dapat itu jasa kayak gitu kan? Nggak kayak gitu juga. Kita juga lihat perguruan tingginya seperti apa.
Gitu. Banyak yang menawarkan murah ternyata Abal-abalan. abal-abal juga. Gitu. Ya. Ya. Seperti yang Bapak katakan tadi, masalah ekonomi kan jadi masalah yang paling besar gitu ya. Iya. Lah, terus banyak juga siswa di Semaker ini lebih milih buat lanjut kerja daripada lanjut kuliah gitu. Ya itu tadi sebenarnya ya. Masalah ekonomi itu kadang jadi persoalan. Iya. Jadi persoalan. Tapi kadang juga enggak. Ya. Apakah benar karena masalah ekonomi? Kalau kita lihat yang bekerja dan yang kuliah gitu ya, yang bekerja dan yang kuliah itu bagaimana kehidupan mereka gitu kan, pas pada saat kuliah maupun setelah kuliah. Itu kan nanti ada bedanya, Iya. ada perbedaan. Kalau yang saya lihat, saya pernah nih pengalaman saya di UT ya. Jadi kalau benar masalah ekonomi dari orang itu oke lah, tapi ternyata terbantahkan. Karena apa? Anak ini saya kasih beasiswa. Saya kasih beasiswa nih. Kamu tak kasih beasiswa dari awal sampai lulus, 8 semester lulus. Setiap bulan tak kasih uang saku 800.000. Ya, jadi kuliahnya gratis, setiap bulan saya kasih uang saku 800.000. Ya, silakan kuliah. Nah, apa yang terjadi? Dia nggak mau kuliah. Dia pengennya kerja. Ya, saya kerja udah dapat penghasilan 3 juta pak, ngapain saya sekolah? Ya kan? Iya. Jadi kalau memang dia ingin kuliah, saya yakin kesempatan ini nggak ditinggal. Iya. Tapi ternyata itu ditinggal, gitu kan? Kemudian yang nggak kuliah kerja misalkan, kita lihat motornya bagus-bagus, motornya gede-gede ya, motornya gede-gede, ada PCI, ada NMAX, ada Aerox, gitu sebagainya, gitu kan. Nah, lalu saya pelajari apakah karena masalah ekonomi atau masalah gaya nih, gaya hidup. Ya, gaya hidup. Ya, lebih ikhlas kita mengeluarkan uang untuk setor motor Daripada buat ketimbang untuk bayar Kuliah. kuliah. Iya. Kenapa? Bayar kuliah nih 2 juta. Misal ini 2 juta. Cuman dapat struk lunas registrasi semester 2 misalnya gitu kan. Itu berat ketimbang yang 600.000 per bulan. Padahal yang 2 juta itu untuk 1 semester. Ya 6 bulan. Ya kan 6 bulan. Nah, yang satu untuk berapa itu yang Aerox itu 1 bulannya? Ya, Yang sekitar NMAX. 1 juta lebih. Sekitar 1 juta ya. Iya. 1 juta per bulan mereka mampu kok. Iya. Ini kan? Masalahnya nah ini tadi masalah ekonomi bukan, apa masalah gaya hidup. Kan gitu. Padahal kalau kita mau bersabar, ya kan? 4 tahun bersabar kuliah dengan motor yang biasa-biasa aja, ya kan? Dengan motor yang biasa, yang murah, apa Beat apa Astrea yang dulu ya gitu kan? Iya, Gitu kan? 4 tahun, ya kan? Biayanya untuk kuliah, setelah 4 tahun kemudian dia dapat ijazah S1, mungkin hasilnya kan lebih besar dari Iya, bisa buat beli mobil langsung. iya kan? Kayaknya gitu, hasilnya gini ya. Jadi sebenarnya apa iya masalah Ekonomi. kita nggak mau kuliah itu karena masalah ekonomi, gitu kan? Iya. Jadi kan pertanyaan besar kayak gitu. Tapi ternyata ada beberapa teman saya juga mengakui itu, istilahnya mengaminkan, setuju dengan pernyataan saya bahwa sesungguhnya kebanyakan orang berbisnis itu nggak kuliah itu bukan masalah ekonomi, Karena Iya. emang nggak mau ya. tapi nggak apa kayak hidup itu tadi. Iya, gaya lebih hidup. lebih seneng mengeluarkan uang per bulan 1 1 juta juta ketimbang 2 juta 1 semester. satu Satu semester semester. itu kuliah, Heeh. gitu kan? Iya. Itu ya di mana itu sih? Jadi akhirnya kembali kesadaran masing-masing, ya kan? Mau
mau meningkatkan SDM apa enggak, kan kayak gitu. Iya. Mau Iya, kuliah iya. apa enggak, karena apa, kalau dia memang berkehendak ingin kuliah, apapun dia lakukan untuk kuliah. Mm-mm. Ada guru sini yang kuliah sambil ini, sambil jadi apa itu, di terminal. Hmm. Ada. Jadi Ini tuh. apa sih ada yang itu Kenet. kernet ya? Iya. Jadi kernet atau jadi apa itu yang ayo Semarang Iya. gitu kan? Gitu kan? Iya. Iya. Ada. Guru kita ada yang seperti itu. Hmm. Guru ada yang seperti itu. Bagaimana dia ingin kuliah, ya kan? Iya. Mengangkat derajat. Menaikkan derajat. Hmm. Ada yang jadi tukang ketik, gitu. Hmm. Ada yang jadi yang jual asongan, Iya. ya kan? Ada teman-teman itu kayak gitu. Jadi dia jualan rokok untuk sekolah. Ya, beda dengan orang lain. Mm-mm. Uang sekolah buat beli rokok gitu kan ya. Iya kan? Benar. Iya kan? Gitu kan? Iya. Ada kan gitu kan? Ada. Ada yang jualan rokok untuk sekolah, ada uang sekolah, uang saku malah dibelikan Buat rokok. rokok. Kan kayak gitu. Jadi ini tadi ini kembali sebenarnya ya, kembali ke masing-masing. Iya. Niat mau kuliah apa enggak. Iya. Tapi saya meyakini untuk pendidikan, untuk sekolah nanti ada aja rezekinya. Iya. Gitu. Makanya saya kan sampaikan ke orang tua wali juga kayak gitu. Hmm. Kalau untuk pendidikan anak, saya yakin pastinya dikayakan. Iya. Iya. Gitu. Iya. Iya. Jangan takut, bisa. Oh saya pengen jadi dokter, udah dokter gitu. Iya. Mampu ya pasti mampu kalau Allah mengizinkan kita. Mm-mm. Kan gitu. Jadi yakin aja kita mampu. Iya, benar. Gitu. Selanjutnya Pak, Ha-ha. bagaimana biaya kampus yang praktis menurut Pak Eko? Kalau biaya praktis itu definisinya angel susah juga ya. Iya. Karena yang ada kampus berbiaya mahal dan kampus berbiaya murah gitu. Murah. Nah, kalau saya kan di pengelola UT ya. Mm. Saya mah pengujuran UT aja nih murah. Iya. Kenapa murah itu satu ya? Sekitar 2 jutaan satu semester. Mm-mm. Nggak ada malah perguruan tinggi yang 2 jutaan. Iya. Malah ada yang ngomong, Pak, di UIN Mm-mm. itu lebih murah Pak, kurang dari 2 juta kayak gitu kan. Mm. Nah, terus saya bilang kan kayak gini, udah kita hitung-hitungan lah mana yang lebih murah, UT apa UIN yang di Cirebon atau di Pekalongan atau di Iya. mana gitu kan. Nah udah sebelum ke biaya kuliah saya ngomong, kalau di UIN ngekos enggak? Ngekos. Kosnya berapa kayak gitu kan, kosnya 1 bulan 600.000, udah 600.000 kali 6 bulan udah 360. Iya. 3.600.000 ya kan, 3.600 di UT itu udah lebih bayar semester. Kan? Karena apa? Hanya 2 jutaan aja. 2 jutaan aja mau jadi apa? Manajemen, akuntansi, Ya, sistem informasi bisa kayak gitu. Jadi biasa. Mm-mm. Kalau nggak percaya, coba hubungi saya gitu kan. Bisa daftar di UT gitu kan. Gitu. Jadi sebenarnya itu tadi kembali ya, mau kuliah apa enggak Iya. kayak gitu kan. Kalau mau murah-murah. Lagian sekarang saya lagi ditawari KIP. Oh, Ya, KIP. jadi kayaknya ini semester ini insya Allah ada KIP. Mm-mm. Jadi kakak kelas kalian ya yang sekarang lulus, kalau mau daftar di UT, saya akan usulkan KIP. Mm. Mudah-mudahan di ACC KIP-nya jadi bisa kuliah gratis. Gratis. Bahkan tiap bulan dapat uang saku 800.000. Jadi Untuk lulusan sekarang nih, lulusan sekarang nih. Sekalian promosi. Iya. Iya kan kemarin kan banyak yang nanya Pak, KIP ada nggak? Nah kemarin saya dapat info kita bisa ajukan KIP. Mudah-mudahan ini cool gitu kan, cool dan memang ada pihak-pihak yang nawarin, udah Pak nggak apa-apa. Yaitu jadi kalau memang ini yang lulus sekarang ini yang kemarin ya perpisahan Iya. mau daftar di UT,
Nanti kan saya coba usulkan di KIP-nya biar gratis. Iya. Nanti kita lihat itu kan, yang mau siapa, yang enggak siapa itu Iya. masalah ekonomi apa enggak kan gitu kan. Hmm. Kan ini udah enggak berbayar lagi. Gratis. Udah. Nah, kalau bayar pun murah kok ya. Iya. 2 juta ya. Gitu. Jadi sebagai seorang pendidik di SMA Negeri 1 Kersana, apa pesan Pak Eko buat generasi muda untuk terkait pendidikan masa depan? Ya, jadi gini. Ini kembali lagi ya bahwa pesan saya satu, jangan takut bermimpi. Betul. Ya, jangan takut bermimpi. Dan mimpi kita pun sebenarnya harus sesuai dengan apa yang namanya keinginan tadi. Terus minat, bakat, kemampuan ya kan. Kita itu siapa gitu. Jadi Iya. harinya kita harus introspeksi. Kayak gitu. Kita harus introspeksi. Kita itu siapa? Ya. Terus kita gantung mimpi kita yang tinggi. Bila perlu cita-cita jadi presiden nggak apa-apa. Iya. Karena saya berpikir begini, kita punya cita-cita tinggi nih, kepleset gitu kan gitu kan? Iya. Oh nggak jadi presiden, mimpi apa cita-cita jadi presiden jadinya menteri misalkan, itu masalah. Daripada kita nggak punya cita-cita kepleset jadi apa? Iya, nganggur. Gitu kan? Jadi pesan saya jangan takut bermimpi, kemudian mulailah mengkalkulasi maksudnya gimana? Belajar tentang mimpi kita itu. Apa yang dibutuhkan untuk bisa ke sana. Iya. Nah, cita-cita jadi dokter, jadi ahli IT, jadi ahli komputer, jadi apapun di sana kita pelajari. Untuk menjadi seperti itu yang dibutuhkan apa? Itu. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi. Dan berikutnya, tidak ada orang sukses dengan jalan mudah. Iya. Oh, Iya. Pasti ada rintangannya ya, Ya. Pak. Jangan berharap Pak Eko sekarang enak ya kayak gini gitu kan. Iya. Enak sekarang. Iya, nggak lihat dulu. Lihat dulu kayak apa gitu kan. Iya, prosesnya, Iya. Pak. Prosesnya seperti apa? Iya. Jadi jangan cuman lihat sekarang. Ya, kita lihat orang itu sukses. Dulunya seperti apa sih? Iya kan? Dulunya belajar tiap hari berat. Ya kan? Jadi orang sadar saat ini berat. Saya pengen jadi itu. Jadi dokter misalkan. Dokter itu harus bisa biologinya nih. Iya, Iya. Biologi. Matematika. Karena matematika takut salah nulis Salah. dosisnya nggak sembuh malah overdosis lagi gitu kan. Iya. Jadi sana kerja keras, Hmm. terus tanamkan di hati, tanamkan di akal bahwa kita bisa menggapai itu. Jalannya serahkan kepada Allah, Allah. ya kan? Berniat baiklah, istilahnya niat baik, berprasangka baik juga kepada Allah. Kalau kita memang diridhoi untuk mencapai cita-cita kita, Allah akan sampaikan kepada cita-cita kita. Tapi kalau misalkan Allah tidak menghendaki kita sampai ke cita-cita kita, Allah sudah menyiapkan yang lebih baik dari itu. Tahu maksudnya? Paham. Nah, jadi apa? Yang namanya berusaha wajib, Iya. yang namanya ikhtiar wajib, Mm-mm. ya kan? Hasilnya Allah yang tentukan, kan gitu. Boleh kita cita-cita ini, ya kan? Kalau Allah ridhoi, jadilah kita Iya. dengan cara apapun, jadi gitu kan? Ya. Kalau enggak, jangan berburuk sangka. Iya. betul. Kalau enggak, maka sebenarnya Allah sudah menyiapkan yang menyiapkan. lebih baik dari Iya. minimal yang sesuai ya Mm-mm. buat kita. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya, cita-cita itu nanti pas pada bekerja dipikirkan lagi apanya. Jangan sampai pekerjaan kita menghambat kita untuk beribadah.
Ya, kita nggak bisa zakat, nggak bisa sholat, nggak bisa puasa, ya kan? Oh nggak puasa, kerja sih capek, Iya. gajimu piro, gitu kan? Gitu kan? Kayak gitu Iya, kan? banyak kayak gitu. Iya, jadi banyak seperti itu. Padahal sebenarnya kalau niat saya yakin kuat, puasa, ya kan? Nggak akan meninggal gara-gara orang Iya, puasa kayak gitu benar. kan? Ya jelek kayak gitu. Jadi pesan saya, jangan takut bermimpi, ikhtiar maksimal mungkin untuk menuju mimpi itu, ya kan? Beribadah, pasrahkan pada Allah. Iya. Kalau misalkan nanti, oh ternyata saya nggak bisa ini namanya ini, jangan putus asa, karena Allah menyiapkannya lebih baik. Ya, Iya. itu. Jangan sampai kita jadi orang yang tidak mau, tidak punya mimpi, tidak mau berusaha, repot. Artinya mimpi, usaha harus sejalan. Sejalan. Ya kan? Iya, Kalau betul. pengen pinter ya belajar. Heeh. Kalau pengen kenyang ya makan, kayak gitu kan. Jadi kayak gitu. Itu sebenarnya. Jangan dengarkan orang-orang yang mau merusak kita. Iya, betul. Gitu ya. Jangan melakukan hal-hal yang nantinya kita akan menyesal di kemudian hari. Gitu ya. Ada waktunya yang bagus. Jangan penasaran dengan hal-hal yang negatif. Kalau misalkan kalian di pikiran kalian itu banyak gitu ya, penasaran ini, penasaran itu, yang negatif itu, segera ganti dengan penasaran yang lebih baik, Yang positif. ya kan? Penasaran ini diganti, kalau sholat malam caranya gimana ya? Nah itu kayak gitu kan. Jadi ganti rasa penasaran itu dengan hal yang positif. Kenapa? Kalau kita sudah terjerumus ke hal yang negatif, kembalinya susah, kembalinya berat, dan banyak risikonya, ya kan? Ada hukum di situ. Hukum itu akan berjalan. Ya, kalau misalkan rasanya narkoba seperti apa ya, dilarang itu. Kenapa? Kalau sampai kamu udah rasakan narkoba, apalagi sudah merasakannya ya, Iya, mencoba. udah ketagihan di sana, Iya, kecanduan ya, Pak. kecanduan itu untuk menyembuhkannya, sakitnya minta ampun. Sakit sekali. Kalau nggak percaya silakan main di panti rehabilitasi. Ya, itu prosesnya sakit banget. Ya, makanya jangan penasaran dengan hal-hal yang negatif. Kenapa? Kalau sudah ke sana kembalinya susah. Iya. Ya. Mending penasaran yang Positif. gitu kan. Gimana sih ya rasanya jadi juara Olimpiade biologi? Ya gitu kan. Iya. Itu kan usaha yang Positif. keras. Kalau misalkan ternyata jadi juara, bukan Iya. jadi kebanggaan, bukan jadi aib kan kayak gitu. Ya. Jadi ganti penasaran yang negatif dengan penasaran yang Positif. ya. Ya. Baik Pak, terima kasih Pak Eko atas bincang-bincang hari ini. Semoga bermanfaat bagi siswa-siswi SMA Negeri 1 Kersana. Ya, amin. Terima kasih juga udah mengundang saya ke sini. Saya berharap apa yang baik dilaksanakan ya, semaksimal mungkin, bahwa ke depan saya ngomong hari esok itu akan lebih berat dari hari ini. Maka jadilah orang-orang yang luar biasa. Jangan yang jadi yang biasa-biasa aja. Iya, gitu kan? betul. Jadilah orang luar biasa agar kita bisa mencapai mimpi kita yang indah, ya kan? Mimpi kita yang indah atau sesuatu yang diridhai oleh Allah. Gitu ya. Semoga kita jadi anak-anak yang soleh, Amin. solehah ya, Amin. yang selalu diharapkan oleh Orang tua. kita, gitu ya. Dan Iya. semoga siswa-siswi SMA Negeri 1 Kersana ini semuanya jadi orang yang sukses di dunia wal Akhir. Amin. 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 Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan dari saya. Ya Pak. Terima kasih Pak Eko dan teman-teman yang sudah menonton podcast kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Doni dan Arfi. Buat kalian yang masih bingung buat kuliah atau gagal SNPTN, SNMPTN, atau masih gap year atau belum kuliah, kami menyediakan Universitas Terbuka Ihsan Cendekia. Kami juga menyediakan tempat buat kalian belajar di sini. Yang pasti tempat di sini bersih dan nyaman. Dan yang paling utama, Universitas Terbuka Ihsan Cendekia sudah resmi. Guys, tertarik nggak kuliah di Universitas Terbuka Ihsan Cendekia? Kalau tertarik, sekitar berapa ya? Universitas terbuka bersama kita melangkah dengan semangat.